Wis. Siap, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita bahas ini ya, materi minggu ini, yaitu non-current liabilities. Ya, khususnya kita membahas obligasi. Ya, pertama kita masuk ke konsep ini, time value of money. Inti dari konsepnya yaitu uang yang diterima hari ini pasti lebih berharga daripada diterima di waktu yang akan datang dalam jumlah yang sama. Nah, ilustrasinya, misalkan, kalau ini ilustrasi ini kan terlalu pendek ya, cuma 1 tahun. Misalkan uang 5.000 di tahun 20 tahun yang lalu lah, tahun 2000, sama uang 5.000 sekarang jelas daya belinya berbeda. Maka dari situ kan kita bisa menyimpulkan kalau semakin hari nilai uang itu pasti semakin mengecil. Nah, di sini ilustrasinya 1 Januari 2009, $1.000 itu jika dimajukan 1 tahun ke depan, nilai uang itu jadi 1.100. Nah, kenapa ini kok muncul share screen ya? Nggak muncul? Oh. Nggak muncul tak? Muncul kok, muncul. Muncul itu? Muncul. Mungkin sinyalnya, Mas. Oh iya. Oh. Lanjut ya. Jadi ini terjadi karena inflasi. Lanjut ke ini selanjutnya. Uang yang diterima sekarang 1.000, jika kita kembalikan ke 1 tahun sebelumnya, nilai uang 1.000 itu sebenarnya tidak 1.000. Tergantung ya, ini interestnya misalnya 10%. Jadi uang 1.000 di hari ini 1 tahun yang lalu itu nilainya 900. Lalu kalau kita cocokkan ke konsep ini, uang yang diterima hari ini lebih berharga daripada uang yang diterima di masa depan. Nah, kenapa kok padahal masa depan lebih tinggi 1.100, sedangkan di hari ini 1.000 gitu. Ini maksudnya itu lebih berharga itu nilai daya beli uang, nilai keberhargaan uang tersebut itu menurun. Karena menurun justru untuk nilai yang sama, nilai real yang sama, nilai nominalnya akan lebih besar di tahun yang akan datang. Itu. Terus ini cara menghitungnya itu sebenarnya gini. Muncul nggak? Misalnya nilai uang tahun 2020 itu 1.000. Kecilin ya? Kecilan. Cilpol dah. Piye giben gede. Cek tulis ae. Iku lho ukuran kiri. Elevita kiwa tengen dhuwur nih. Apa-apa lah. Ndi sih, Dew? Pojok kiri iku. Atas. Oh, iki ta. Nilai uang di 2020 misalnya 1.000. Nah, kita ingin mencari present value, ini 2025. Kita ingin mencari present value uang tersebut 10 tahun yang lalu. Misalnya 10 tahun yang lalu menurutnya 10%. Jadi N kali kan gitu. Maksudnya 110% ini 100% nilai N sama 10% bunga interest rate atau peningkatan jumlah uangnya kan jadi 1.000. Ya, simpelnya nanti gini. Salah. Nah, ini hasilnya nanti 909,09 kayak ini. Lanjut. Nah, ini di sini dalam menghitung bond payable nanti kita pakai yang namanya compound interest. Interest itu sebenarnya dibagi jadi 2. Yang pertama ini simple interest. Simple interest itu cuma
bunga biasa, yaitu prinsipal nilai pokok dikali persentase bunga dikali jangka waktu. Ini tahun ya. Jadi kalau 2 tahun nanti kali 2, kalau setengah tahun setengah, atau nomor 12 gitu. Ini biasa, bunga biasa seperti di notes payable. Terus yang kedua ada compound interest. Compound interest itu bunga majemuk. Jadi bunga majemuk itu maksudnya kita menghitung bunga dari bunga sebelumnya. Jadi bunga yang berbunga lagi gitu. Ya aneh memang. Tapi intinya gitu. Jadi ini perbedaannya. Kalau simple interest itu misalnya kita punya prinsipal pokok 1.000 dengan tingkat bunga 9%, setiap tahun akan sama bunganya, konstan $90. Dan nilai yang dipakai untuk mengalihkan bunganya juga tetap sama, 1.000. Kalau compound interest, ini di tahun pertamanya akan sama 1.000 kali tingkat bunga 9%, tapi nanti di tahun kedua, bunga 90 ini masuk ke perhitungan bunga baru. Jadi kita menghitung bunga dari prinsipal awal beserta bunga di tahun pertama, tahun sebelumnya. Gini, jadi hasilnya akan lebih baik, lebih banyak biasanya. Ini selisihnya $25. Nah, selanjutnya ini present value of periodic receipt. Nah, dalam menerima bond ada 2 jenis penerimaan. Yang pertama single amount. Single amount itu kita menerima atau membayar sekali di awal waktu. Jadi misalnya kita menerbitkan bond 1.000, nah itu dibayar di awal waktu. Nah, yang kedua ada yang namanya anuitas. Anuitas ini penerimaan kas dalam jumlah yang sama pada interval yang tetap. Jadi misalnya ini ilustrasinya kan ini today ini hari tanggal penerbitan. Terus di akhir tahun pertama ada pembayaran $100, akhir tahun kedua pembayaran $100, begitu seterusnya secara rutin dan dalam jumlah yang sama. Nah, karena ini pembayarannya berjangka, kita harus menghitung itu nilai present value, nilai value sekarang di tahun ini untuk pembayaran di tahun depan. Misalnya ini tahun pertama $100 di 1 tahun ke depan itu nggak unggul $100 gitu. Kita ngitungnya satu-satu sebenarnya pakai tabel ini. Nah, tahun pertama, tahun kedua ini untuk tingkat 10%. 100 dikali 0,9 terus kali 0,82. Nah, ini ada tabel untuk menghitung anuitas biar kita nggak satu-satu kayak gini. Langsung 10%, kita 2 tahun misalnya, 2 tahun langsung 100, misalnya ini 100 dikali 1,73554. Hasilnya nanti otomatis sama. Nah, paham ya, ini beda 2 tabel. Ini untuk yang pembayaran satu-satu, single, yang ini yang anuitas. Anuitas nanti berarti pembayaran yang berjangka tapi dalam durasi yang sama dan jumlah yang sama. Lanjut. Ini nggak ada hubungannya sama perhitungan ya, bisa dibaca sendiri. Kita lanjut ke obligasi. Nah, di obligasi itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada nilai, ini contoh soal. Yang pertama ada nilai pokok atau prinsipal, ini 100.000. Lalu ada 2 jenis bunga. Yang pertama bunga kontraktual interest ini buat ngitung cicilan tetap kita setiap periode. Lalu ada yang namanya jangka waktu jatuh tempo ini, dan yang ada bunga kedua ini namanya bunga pasar atau effective rate of interest. Ini maksudnya bunga pasar ini tingkat bunga untuk obligasi yang sama di pasar. Jadi bunga umum untuk harga obligasi ini tuh di pasar rata-rata segini. Nah, ini obligasi tersebut sudah diketahui 96.406. Nah, ini ada cara menghitungnya sebenarnya. Salah. Nah, cara menghitung yang pertama, kita nyari nilai cicilan tetap. Nilai cicilan tetapnya itu dari 100.000 kali bunga kontraktual, 12%.
kali jangka waktunya 5 tahun. Nggak usah ya, lupa. Nah, ini berarti kan 120. Salah 12.000. Yang kedua kita ngitung PV, present value, untuk jumlah prinsipalnya. Ya, Gak dikali 6 per 12. Pak. PVNRT. nomor 12. Oh iya, sorry. Dibayar setiap semester ya? Oh iya. Oke, sorry. Makasih. 6 per 12. Kipi tomindai. Nah, berarti tinggal 6.000. Nah, yang kedua kita ngitung present value untuk ini 100.000 saat 5 tahun ke depan. Ini 100.000 kali, kita lihat tabel ya. Sebenarnya ada rumusnya, nanti dijelaskan di belakang. Rumusnya sama kayak rumus apa deret geometri. Kita pakai yang ini karena kita menghitung satu, bukan anuitas. 10%, 12. Berapa persen tadi? 13%. 12%. 13. 12. Mbak Nisfi, Mbak Nisfi. Nis, wah Iya. Nis. Tendernya 13% untuk 5 tahun ya. Nih. 0,54276. Nol 0,54276. Berapa ini? Berarti 54.276 ya? Loh, bukan yang 10 tadi. Apa? Yang 10. periode bukan? Karena Periodenya 10. Enggak. 5 tahun kan per semester. Iya, Ibi. 10. Enggak lah. Mana sih hitungnya? Ya, sorry. Maaf, ini per semester ya, lupa. Berarti Iya. kita pakai yang 6,5%. Karena ini pembayarannya per semester, jadi kita ngitungnya ikut periode. Jadi pakai yang 6,5%. 6,5 ini dari 13% tadi, bagi 2. Karena ini bagi 2 periodenya, jadi 2 kali lipat. Berarti pakai yang 6,5%. 6,5% yang 10 periode. 0,53. 10 periode itu didapat dari berapa kali kita nyaur ya? Kan karena per semester jadi dan itu 5 tahun jadi 10 kali nyaur gitu ya? Jadi ya, karena bunganya dibagi 2, ininya dikali 2. Karena kita per semester. 53. Yang terakhir kita ngitung anuitas cicilannya. Berarti ini kita pakai nilai ini 6.000 dikali anuitas yang sama 6,5% kali 10 periode 7,18883. Nah, ini hasilnya 43.133. Nah, cara untuk menentukan harga jual, nanti kita menambahkan ini present value nominal ditambah present value anuitas. Nanti hasilnya akan ini 96.406 ya. Sama kan? Nah, lanjut. Ini tadi penentuan harga jual obligasi. Sudah. Ya, ini bisa dibaca. Ini ya, harga jual obligasi adalah jumlah present value dari nilai nominal dan bunga anuitas tadi ditambahkan. Market rate of interest digunakan untuk menghitung present value dari nilai nominal maupun bunga periodik. Selain harga jual dapat dihitung dari pedoman di atas, harga jual juga kadang dinyatakan secara langsung di soal. Contohnya, obligasi dijual pada 103. Berarti ini 103 dikali prinsipal
prinsipal utamanya tadi 103 kali misalnya yang tadi 100.000, jadi harga jualnya otomatis 103.000. Terus dalam penghitungan harga jual nanti kan kita bisa tahu harga jual bond itu di atas harga pokok atau di bawah harga pokok. Kalau di bawah nanti kan namanya diskon. Kalau harganya lebih mahal di atas harga pokok atau prinsipal awal, nanti kita sebutnya premium. Untuk diskon dan premium nanti ada perhitungan tersendiri namanya amortisasi. Amortisasi itu tujuannya untuk mengenolkan selisih dari prinsipal dengan nilai diskon atau premiumnya. Jadi misalnya diskon kurang nanti ada disisihkan dari interest untuk menambah ini nilai harga jualnya menjadi sama seperti nilai prinsipal ya, nanti saat bahas soal jelaskan. Nah ini premium itu biasanya nilai bunga yang pasar lebih tinggi daripada kontraktual. Kalau gini nanti kebalik ya. Kalau marketnya lebih tinggi, nanti jadi diskon. Kalau marketnya lebih rendah, harganya premium atau di atas. Jadi kuncinya di bunga, kedua bunga ini. Kalau sama, face value. Nah, ini penerbitan obligasi pada nilai nominal. Nah, ini seperti biasa. Kayak notes payable ya, mirip. Karena nilai nominal jadi nggak ada amortisasinya. Nah, untuk obligasi di harga diskon atau premium, nanti ada namanya perhitungan amortisasi. Bentar. Ini jelaskan apa nggak ini perhitungannya? Dan ini dijelas nih, Safin paham. Ya, ini sama kayak yang tadi ini soalnya. Soalnya mana sih? Ini ya. PTB menerbitkan obligasi seperti berikut. Sama kayak tadi ya soalnya ini. Sama toh? Loh ini 96.000. Hitungnya tadi kayak yang di atas. Oh, sing mau itu. Iya, sama ya. Tadi sudah. Tadi ini harga diskon. Nah, untuk ini yang harga premium ini suku bunga pasarnya diturunkan menjadi 11%, lebih rendah dari suku bunga kontrak yang 12%. Nah, nanti otomatis harganya lebih tinggi kan, 100.000. Yang dicatat pada jurnal itu harga jual, bukan harga prinsipal, bukan nilai prinsipal tadi. Nah, ini selanjutnya amortisasi. Amortisasi ada 2 metode. Yang pertama effective interest method, yang kedua straight line. Ya, yang biasa dipakai di soal itu yang ini. Kalau straight line ini tinggal dibagi aja. Jadi terlalu gampang. Langsung ke tabel aja ya. Nah, di sini kan ini yang tadi soal ini kita sudah nyari nilai cicilan tetap, terus present value nominal, dan present value anuitas atau cicilan. Nah, kita udah nemu harga diskonnya segini. Nah, selisih dari 100.000 ini nilai obligasinya dikurangi harga jual, nanti dimasukkan ke tabel ini yang namanya unamortized discount atau diskon yang belum diamortisasi. Ini bond carrying value dari harga jual tadi. Ini kita nulisnya dari mulainya itu mulai pembayaran pertama. Jadi issue date nggak dihitung. Mulai pembayaran pertama, interest to be paid ini yang ini 100.000 kali 12%, bunga cicilan tetapnya. Cicilan tetap ini tetap terus sampai jatuh tempo tetap 6.000. Pembayaran kita tetap intinya 6.000. Tapi di jurnal nanti kita menyisihkan yang ini namanya diskon amortisasi. Nah, di awal bunga yang dibayar itu lebih sedikit dan nanti akan meningkat sepanjang waktu akan meningkat.
sama kayak sejalan dengan diskon amortisasi. Nah ini gimana ya jelasinnya? Dari awal ininya banyak, kita mengurangi sedikit-sedikit dari ini sampai akhirnya habis dan ini dialihkan full ke sini ke bond carrying value. Jadi di akhir nanti value dari bondnya full utuh 100.000 lagi. Jadi kita itu intinya ini menghabiskan diskon. Paham nggak gimana ya? Ngitungnya gimana, Sah? Hitungnya ngitung interest expense ini bond carrying value dikali market interest, jadi 13% kali 6/12 dikali 96.000. Nah, nanti hasilnya ini. Nah, hasil ini dikurangkan ke ini, nanti hasilnya diskon amortisasi. Terus unamortized diskon ini dikurangi ini. Jadinya ini. Ini juga dikurangi ini. Bond carrying value dikurangi diskon amortisasi, nanti masuk ke bawahnya. Terus gini. Buka di warennya aja, itu ada perhitungannya, tabelnya. Waren yang appendix 2, yang bawah. Insya Allah temanku udah buka semua buku, ya Allah. Kita. Betul. Nah ini Ampun. jelas bisa dibaca sendiri. Jadi intinya kita ngali dari bond carrying ini dikali jumlah bunga efektif interestnya sama periode pembayarannya, misalnya kalau per semester jadi kali 6/12. Nah, jadi gini. Paham ya, ini runtutannya. Ini dikali bunga, terus diselisihkan interest rutinnya, nanti jadi diskon amortisasi. Nah, lanjut ke yang premium. Bentar. Berarti itu nanti kita di akhir nerima, misalnya kita beli obligasi nih, berarti nanti kita di akhir nerima $100.000 itu ya. Gimana? Waktu kita kan yang menerbitkan. Ini kan jurnal untuk menerbitkan kan? Ya. Nah, di akhir itu maksudnya gimana ya? Kita ininya kan sudah habis. Jadi kita nanti menerimanya full 100.000 waktu penebusan. Oh iya. Jadi ini cuma pembayaran bunganya aja. Misalnya dari sisi pembeli obligasinya itu, berarti nanti di akhir itu pembeli obligasinya dapat 100.000 ya? Iya, pembeli obligasinya dapat 100.000. Berarti si Karena ini pembeli obligasi beli sebesar 96.000, terus nanti di akhir dia nerima 100.000 gitu ya? pembeli obligasi. Iya. Susah ini. Pembeli obligasi menerima pembeli seharga 96.000. Bukan Nanti berarti ya belinya seharga itu 96.000. Iya. Berarti iya. Benar kayak itu. Jadi nanti pelunasannya harga pokoknya, harga prinsipalnya. Harga 100.000 ya. Setahu saya gitu. Ya itu ada definisi kok tadi di pengertian. Ya, karena saya lewat. Itu kan untuk diskon kan. Kalau misal premium 100.000 lebih kan. Berarti pihak pembeli itu dia membelinya 100.000 lebih, nanti waktu kembali dapatnya cuma 100.000 doang gitu ya. Iya, Ya. tapi kan itu bukan berarti rugi. Kemarin saya salah, aku tanya ke Pak Dedi itu salah. Bukan berarti pembeli yang membeli nilai lebih tinggi atau premium itu rugi. Misalnya dia beli 100.000, padahal cuma dapat 103.000, padahal cuma dapat 100.000. Bukan, karena itu belum ngitung bunganya. Nggak dapat pembayaran bunga. Rutin dapat pembayaran bunga. Pembuatan tabel kayak gitu berpengaruh ke jurnal transaksi nggak? Ya, berpengaruh karena setiap kita melakukan pembayaran ini interest rutin, misalnya setiap 1 Juli dan 1 Januari, kita juga perlu menyisihkan untuk amortisasi. Nanti ada di jurnal. Sebenarnya perlu ngitung ini dulu, amortisasi dulu baru jurnal. Ini yang diskon tadi. Terus kita ganti ke nih jurnalnya untuk pembayaran rutin nanti interest expense pada bonds payable. Ini untuk penyesuaian ya pada interest payable. Jadi kita tetap bayarnya 10.000, tapi
dicatat di expense-nya 10.324 dan mengurangi menambah bonds payable. Kan bonds payable kan normalnya dikredit, jadi menambah saldo bonds payable sebanyak ini. Karena tadi bonds payable-nya nggak sampai 100.000, kita berangsur-angsur menambah nilai bonds payable itu menuju 100.000 gitu. Ya, untuk penyesuaian, untuk yang biasa di tanggal pembayaran nanti ini cash, interest payable-nya cash. Untuk khusus 31 Desember perlu dilakukan pengakuan interest payable, interest expense pada interest payable. Nanti waktu 1 Januari tinggal kita membalik interest payable ini dibayar menggunakan cash. Untuk yang premium ini intinya sama, yang cuma ini mengurangi jumlah beban bunga yang dilakukan setiap periode. Karena harga jualnya lebih tinggi dari nilai nominal, maka kita setiap periode mengurangi. Jadi berangsur-angsur dari nilai ini seharusnya premium ya, bukan diskon. Salah tulis ini PBT-nya. Nah, dari selisih ini ke 100.000 kan dapat 3.769. Nanti berangsur-angsur jadi 0. Nah, kita menghabiskan nilai yang belum diamortisasi agar sama menjadi 100.000 ini nilai prinsipal awal. Ini cara hitungnya sama kayak tadi. Ferdian. Ferdian. Untuk yang premium ngitungnya sama. Ini carrying value dikali interest 5,5% atau 10 atau 11% kali 6/12 ini untuk soal yang ini. Terus nanti kan kita ketemu hasilnya ini diselisihkan dengan ini dengan interest rutin dapatnya ini selisihnya untuk mengurangi amortisasi premium. Ini semakin lama semakin bertambah, yang ini semakin lama semakin berkurang dua-duanya. Lanjut untuk jurnalnya, kalau ini premium, karena ini mengurangi nilai bonus payable, maka bonus payable-nya kita taruh di debit. Jadi interest expense-nya awalnya gede, lama-lama kan jadi kecil ini. Nah, bedanya tadi kalau yang diskon kan bonus payable-nya di kredit. Untuk penyesuaiannya sama, cuma beda ininya di debit aja, yang tadi di kredit. Udah, ini sama. Ini penyesuaian. Ini untuk pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Misalnya, nanti dulu ini. Pelunasan itu menghapus carrying value terakhir setelah pencicilan dari obligasi saat pelunasan. Mencatat kas, mengeluarkan kas, mengakui keuntungan atau kerugian dari pelunasan. Nah, ini contoh soalnya. Pada akhir periode keempat, Candlestick AG yang sebelumnya telah menjual obligasi pada harga premium ingin melunasi obligasi tersebut pada harga 103 sesudah membayar bunga tahunan. Carrying value dari obligasi pada tanggal pelunasan pada 100.476. Carrying value itu yang ini terakhir. Di sini terakhir, misalnya kita baru sampai periode keempat, ya pakai periode keempat ini, carrying value terakhir. Carrying value terakhir ini kita masukkan ke bonds payable. Ini nilai bonds kita di hari itu, di tanggal itu. Terus harga premiumnya, harga jualnya 103 ini maksudnya 103%. Ini dikali ke 100.000 harga awal, nilai obligasi awal prinsipalnya 103 dikali 100.000, 103.000. Jadi kita melunasi obligasi dengan harga 103.000. Kita selisihkan dengan carrying value bond kita yang terakhir. Nanti selisihnya bisa diakui sebagai kerugian atau pendapatan. Kalau kerugian nanti masuk di debit, nama akunnya loss on bond redemption. Kalau kita untung, jadi lebih banyak di bond payable daripada cash. Nanti kita masukkan ke gain on bond redemption di kredit. Nah, buat yang straight line method ini gampang. Misalnya 100.000, terus harga jualnya 98.000,
Nah, ini kan nilai yang belum diamortisasi 2.000. Kalau pakai straight line method, tinggal 2.000 dibagi 5 tahun. Jadinya kan 400. Karena ini dibayarnya setiap tahun, jadi nggak perlu dibagi 2 lagi. Jadi amortisasinya 400 secara rutin, 400 terus. Tinggal 2.000 bagi 4 sama. Gini rutin, nggak perlu mengalihkan setiap bond carrying value-nya berubah, dikalikan nggak perlu. Jadi ini tetap rutin. Saya mau tanya, Sah. Ya, silakan. 400 itu per tahun ya? Jadi Ya, kalau per semester 200 gitu? Ya, kalau per semester 200. Ya. Gimana? Tadi yang apa menebus loh. Tadi kan pada harga 103. Nah, itu nebusnya tuh harus sesuai harga jual ya. Harga jualnya kan 103.000 ya berarti. Lu bukan harga jual, harga yang di soal misalnya tergantung ini kan berdasarkan kesepakatan ya. Jadi nanti langsung aja dikalikan ke nilai prinsipalnya ini 103, nggak perlu hitung lagi. Langsung masuk sini dikurangi ke carrying value terakhir. Oh, berarti nggak harus harga jual ya nebusnya. Nggak harus. Iya, juga nggak harus ya. Memang nggak, kita langsung pakai harga ini, presentasi ini dikali ke prinsipal awal. Jadi ini bukan dikali ke sini, dikali ini, 103 dikali 100.000 per 100.476, enggak, tapi dikali ke prinsipal awal 100.000. Tanya Sah. Ya, Namanya kan kita tadi tanggal 1 tuh lunasin. Berarti nggak perlu ngejurnal yang beban bunga yang harusnya dibayar pada tahun itu. Gitu. enggak, karena ini sudah termasuk, ini kan masih belum dikurangi itunya, beban. Jadi semuanya sebenarnya sudah di dalam sini semua nilainya. Kita nggak perlu lagi, misalnya masih ada interest expense yang berjalan, nggak perlu dimasukin lagi. Tapi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya tetap nyatet penyesuaian. Iya, tetap penyesuaiannya dicatat. Tapi Januari ini kan masih di dalam sini. Karena kita di tanggal ini kan seharusnya bayar ya, kalau menurut periode. Tapi kita masih di tanggal ini, nggak perlu dibayar bunganya. Udah masuk di sini. Oke. Bunganya berarti masuk ke 103.000 itu ya? Udah, nilai bunganya masih di sini. Karena kan ini kan semakin lama kan semakin berkurang. Nah, bunganya itu masih di sini sebenarnya. Belum, kita nggak usah bayar bunga di tanggal itu. Kalau di tanggal itu juga kita melunasi itu. Tanya lagi. Sudah selesai ya, amortisasi. Ini long term notes payable. Kemarin dijelaskan nggak ya ini ya? Kalau dirimu paham, jelaskan nggak apa Sah? Nggak paham aku. Long term notes payable. Ini apa bedanya sama notes payable? Nggak tahu. Skip ya, karena saya kurang tahu. Siapa tahu ada yang paham ini, bisa menjelaskan. Silakan para profesor. Biasanya ini penyajian. Fikri yang dapat 90 Fikri. Fake. Nggak paham. Penyajiannya ya cuma gini. Kita di atasnya biasanya kan current liabilities dulu, terus baru urutannya non current. Jadi current dulu terus non current. Nah, ini kita masukkan bond payable-nya sama bunganya sama jatuh temponya. Segini. Terus ini ada mortgage tadi, mortgage yang ini. Ya, saya kurang tahu itu dimasukkan juga terus di total. Biasa. Udah selesai. Ke soal tak? Jis, sing mau gak paham sih Jis, sing bunga iku. Sing gak paham. di bunga yang apa mana? Dibayar dulu tuh loh, yang dibayar dulu. Maksudnya yang mana sih? Biar lebih cepat. Lunasan sebelum jatuh tempo kan. Sing bunga aku mau karepe piye mau? Kita.
Oh, Ini sih kok kelewatan. Kita. kayak alon-alon. Ini ya. Delay. Ini kan. Ya iku. Kalau nurut jadwal pembayaran, kita itu sudah sampai ke setelah periode keempat. Nah, sebelum masuk ke periode kelima ini, candlestick telanjang tahunan. Dia sebelum masuk ke periode selanjutnya, seharusnya tanggal ini kan dia membayar bunga. Tapi Ya. karena di tanggal yang sama dia melunasi, jadi kita tidak perlu membayar bunganya. Sudah. Gitu. Nggak perlu Tapi dibayar. tanggal 31 Desember tahun sebelumnya itu kita nyatet interest expense bla bla bla, ada interest payable nggak sih? Terus interest payable ini nanti sah? Nah, tapi kalau di soal ada perintah, biasanya kalau contohnya ini ada perintah kan? Mana ya? Sin E. Nah ini, karena memiliki saldo kas yang melimpah pada saat melunasi seluruh utang obligasinya dengan kurs 102, belum termasuk bunga yang terutang. Lah, ini karena ini tuh dari sininya loh sebenarnya, dari kursnya. Karena ini nggak ada pernyataan kalau belum termasuk bunganya, maka dianggap sudah masuk bunganya di sini. Nah, kalau di soal ada pernyataan pada kurs 102 belum termasuk bunga yang terutang di 31 Desember. Nah, kita nanti bikin jurnalnya. Ditambahkan di sini, di debit bonds payable, interest payable sama selisihnya nanti loss atau gain-nya. Nah, karena ini tidak ada pernyataan kalau bunganya itu sudah termasuk atau belum, ya berarti kita otomatis menganggapnya ini sudah masuk di sini, sudah masuk di harga ini, sudah termasuk interest payable sebelumnya. Itu ada keterangannya sesudah membayar bunga tahunan, berarti memang udah termasuk gitu ya? Iya. Tapi kalau ada keterangannya belum termasuk, kita harus jurnal juga, dimasukin juga. Jurnal maksudnya jurnal pelunasan bunga gitu ya? Jurnal ya, kan di 31 Desember kan bunganya dimasukkan interest payable, dari interest expense sama bonds payable dimasukkan ke interest payable yang tadi di atas, waduh jauh. Nah, interest payable-nya kita bayar di tanggal pelunasan ini, pelunasan sebelum jatuh tempo, nanti kita masuk interest payable yang di 31 Desember, masuk ke debit di sini. Kalau memang dia belum termasuk. Nah, tapi biasanya di soal ada pernyataannya. Kalau nggak ada pernyataannya, ya nggak usah. Berarti sudah termasuk di kurs ini. Oke, siap. Gimana, Dew? Ya masih bingung, coy. Aku Kerjakan soal aja. Dan soal ya? Nih, soalnya jangan soal yang tugas loh. Ini kenapa? Menurutku yang ini, wow. Iya. Ini kenapa bunganya nggak dibayar? Soalnya dia melunasi obligasinya itu sesudah membayar bunga tahunan. Berarti dia sebelum jurnal ini pada tanggal yang sama, dia sudah bayar bunga dulu, baru dia melunasi obligasinya. Ini kan, kata ingin melunasi obligasi tersebut pada harga 103 sesudah membayar bunga tahunan. Berarti dia sebelumnya sudah bayar bunga tahunan pada tanggal 1 Januari, baru dia bayar melunasi obligasinya. Siliku gitu. Jadi nggak Berarti masuk. maksudmu di tanggal 1 Januari itu ada 2 jurnal, no, Dew? Iya. Jurnal bayar bunga sama jurnal pelunasan. Iya, soalnya ada kata sesudah membayar bunga tahunan. Kalau bunganya dibayar, berarti kan otomatis ininya turun dong. Kalau misalnya di sini ya, kita melunasi di sini. Kalau ini dibayar, berarti kan ininya nilai carrying value-nya kan otomatis turun. Oh iya. Berarti
Kita pakai intinya mikirnya gimana ya? Nentuinnya di situ. Kalau bunganya sudah dibayar, kita pakai yang ini yang belum turun. Yang kalau sudah dibayar kita pakai yang sudah turun. Kan setiap pembayaran bunga ada amortisasi ini. Jadi nilainya kan menurun. Nambah di sini, menurun di sini. Nilai bond carrying value-nya menurun. Nah, kalau bunganya belum dibayar, berarti kita pakai yang periode sebelumnya. Nah, gitu. Oh iya, masuk. Saya masih bingung kenapa diskon sama premium harus diamortisasi. Iya, sebenarnya saya juga bingung. Bentar. Ya, ada gak ya? Wah. Bingung. Pasti bingung. Di sini nggak dijelaskan ya? Itu dijelasin nggak sih di Warren atau ISO? Amortisasi. Ini ya amortisasi. Ini metodenya cuma, bukan amortisasinya. Di mana ya? Nih. Langsung ke metode di sini juga. Kalau tadi yang kamu bilang apa namanya, supaya obligasinya senilai yang nominal itu apa tadi? Lupa. Ya ini loh. Intinya kita mengamortisasi itu agar nilai selisih dari harga jual dengan nilai nominalnya sama. Lah kan kalau ini premium, ini dicatat agar obligasinya turun. Misalnya dari 103 tadi, 103.000, dicatat amortisasi itu diselipkan di pembayaran kan ini. Pengurangnya diselipkan di pembayaran rutin. Nah, agar ininya turun sampai ke 100.000 waktu jatuh tempo. Jadi bingungnya tuh apa jumlah yang diterima sama si pembeli obligasi di akhir periode itu berapa gitu. Kalau misalnya premium berapa, diskon berapa? Menurutku sih di amortisasi itu tujuannya agar waktu jatuh tempo itu menerima sejumlah harga nominal. Kalau face value nggak perlu diamortisasi karena pasti dia menerima yang sama karena harganya sama. Nah, ini perlu diamortisasi agar nanti pas gitu menerimanya sejumlah nilai nominalnya. Oh, jadi di itu dia nerima senilai jumlah nominal itu yang apa face value itu ditambah sama bunga-bunganya tadi ya. Iya. Nah, bunga-bunganya kan di akhir tuh cuma ini. Tapi selama pencicilan kan udah bunga-bunganya dibayar secara rutin gitu. Di akhir cuma pokoknya aja. Begitu, apa ada yang ingin menambahkan atau enggak? Nanti setelah dia dapat nominalnya, dia dapat juga sama interestnya gitu. Interest sama nominal. Pembelinya itu kalau udah di periode terakhir, jadi dapatnya senilai nilai nominal sama interest. Senilai-nilai nominal karena ini kan sudah dibayarkan setiap periode itu, setiap tahun atau setiap semester. Oh iya. Kan kita menerima ini anuitas ini kan secara rutin. Nah, di akhir kita tinggal pokoknya aja. Kalau kita dapat, kalau misalnya kita beli obligasi, kita dapat face value ditambah akumulasi bunga-bunga yang kita dapat itu ya. Iya, karena ini perhitungan kalau bond jangka panjang pasti kan perhitungannya yang kompon tadi. Makanya agak ribet perhitungan bunganya. Karena bunganya berbunga lagi. Sudah. Guys, yang lain kalau misalnya masih bingung jangan sungkan-sungkan ya. Mumpung ada tentornya yang langsung face to face. Ini sampai mana? Pusing lor. Sudah selesai materinya. Mau pindah ke soal. Soal. Udah bahas soal ya. Bahas soal dulu. Biar paham mungkin kan. Ini ice breaking dulu. Astagfirullah Ferdian. Bentar ini. Sampel gangset.
Cempol ya, Mas. Bikin baru aja ya. Masa didiku di kelas sampean nggak ada tentir kayak gini toh? Lah aku pegel pol ya. Mbok ya aku ning kelas ngono lho. Nggih, mboten napa-napa. Neris, Sketchaken. misal Nuhun anak kelas lain enggak tuh, Payun. Ya adain dong Mas tentirnya kelas biar seru kelasnya. Ya. Kan bisa ambis gitu. ya Mas Adi jadi pelopor. Jadi pelopor nentirin. Nah, habis ikut tentir dari 57 terus nentirin ke kelasnya. Ya. Oh, di sini juga mantap. Ya, Bagus. mantul tuh bagus. Pelopor nih 57. Transfer ilmu, Mas. Ya kan enggak? Mau nanya. Nanya ke siapa? Single nggak? Yang ini nih bener nih. Hah? Asta Maris. Tanjak. Udah tak? Kelihatan nggak gua? Itu cebol banget. Guys, ini dua-duanya kelihatan kan? Satu doang. Gimana biar dua ya? Ini kan split screen. Sere sing screen. Udah. Ini sudah pro kan? Baru satu screen doang. Udah. Biar dua gimana toh? Di itu. Gimana ya? Share screen kan iso milih toh sa, nek sing cuma Word, Di nek sing cuma new share. Iya. Di general dulu nggak sih screen-nya? Nggak cuma PDF doang. Ajari dong. Ini kan udah new share. Lah aku kan pengen tak split screen biar bisa dua loh. Soal sama jawab. Stopnya dulu biar itu bisa nggak sih? Nah, udah. Sip. Ah, yes. Dua. Kok blur? Kok blur ya? Blur. Kayak hubunganku. Siapa tuh? Nah, Blur sah. Masih blur sah. bentar. Blur. Gimana Jelas caranya? ah, Kak DE. Kalau gini satu ya? Blur. Ajari piye nis pencarane nis. Gak ngerti, aku ora tau blur ya. Dua. Kayak blur Yuk. sana itu. Oh, Masih blur dah? masih. Ntar ulang. Sik wae. Ini lah nggak blur. Bentar. Harusnya bisa. Coba ditunggu. Blur. Harusnya bisa loh. Sip. Wah. Sip. Apa yang bisa dipencet? Sip. Udah dah? Bang. Ya, ada jelas, Bang. Oke. Udah ya. Nah, pada tanggal 1 Juli, PT Optimo menerbitkan obligasi dengan nominal 450.000, suku bunga 9%, kontraktual ini 9%, jangka waktu 10 tahun, suku bunga pasar, efektif market interest itu 10%. Amortisasi menggunakan effective interest method. Soal pertama, siapkan jurnal entry untuk catatan penerbitan obligasi. Nah, sebelum kita bikin jurnal, kita kan harus menentukan harga jual obligasinya. Yang pertama, harga. Nilai cicilan tetap. Ini dari 450.000 dikali bunganya 9% kali ini pembayarannya semi anual berarti 6/12. Nah, berapa? 20 juta
1.250.000. Yang selanjutnya itu PV. Apa? Ini 450 juta cuy. Dah. Nah, ini untuk nilai present value dari cicilan utangnya, dari bunga pokok, nilai pokoknya kali 10%. Salah bro. Ini pakai itu ya, pakai tabel. Ini gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, kita kan ini berapa tahun? 10 tahun ya. Berarti kan pakai 20 periode karena pembayarannya semi annual per semester. 20 periode di 6%. 5%. Berarti pakai yang ini. Kita nggak pakai rumus dulu ya, pakai tabel. 0,377. 0,377. Hasilnya 169.000. Bisa dicek kalau salah perhitungannya. Saya nyontek. Yang selanjutnya ini ngitung present value dari cicilannya. Kali yang ini tabel untuk yang annuity, untuk yang cicilan sama 5% 20 tahun, 20 periode 12,4622. Hasilnya 252.359. Harga jualnya penambahan ini kan present value cicilan dan pokok 16. Ini jawabannya 422 juta. Nah, karena harga jualnya lebih sedikit dari harga nilai nominal utangnya, obligasinya, maka ini termasuk yang discounted, karena dijual lebih murah. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal. Siapkan jurnal entry untuk data penerbitan obligasi. Januari ya? 1 Juli 2018. Jurnal penerbitan itu langsung cash bonds payable sebesar jumlah tadi 422. Nah, ini jurnal penerbitannya. Selanjutnya, siapkan tabel amortisasi sampai dengan tanggal 30 Desember atau 3 periode bunga. Ini interest period. Sentoret tangannya lo nyujen, loanya. Yang ini diskonnya, karena ini diskon. Ini yang belum diamortisasi.
Yang ini bond carrying value. Karena kita kan pembayarannya setiap 6 bulan, berarti pembayaran selanjutnya itu 1 Januari. Karena ini diterbitkannya 1 Juli, 6 bulan kemudian kan 1 Januari. Jadi pembayaran kita setiap 1 Januari dan 1 Juli. Salah guys. Ini issue date dulu ya. Ini 1 Januari, 1 Juli, itu Januari lagi. Di saat penerbitan, bond carrying value-nya kan ini, 422. Ini yang belum diamortisasi, ini selisih 450 juta, dikurangi 422 juta. Ini ada 27 juta, 492, 450. Ya, ini nanti bisa dikurangi sendiri. 1 Januari, karena pembayaran cicilan tetap kita 20 juta 250.000. Ini tetap setiap tahun. Interest expense to be recorded ini kita kan hitungnya dari bunganya tadi 12%, 10% ya. 10% kali 6/12 dikali ini. Itu hasilnya bisa dihitung sendiri, nanti 21.147. Sebenarnya 47,5, tapi karena biar mudah dibulatkan aja semua. Nanti tinggal ngurangi ini dikurangi ini, nanti ada selisihnya 850.000. Ini dikurangi ini kan nanti jadi ini hasilnya. Terus ini tambah 27 juta ini dikurangi maksud saya. Ini kurang ini kurang hasil ini. Kurangnya bertambah tambah ya? Dikurangi. Ini sekali dikurangi. Karena ini kita tujuannya kan mengenolkan ini. Yang belum diamortisasi dinolkan. Nah, ini dikurang ngor. Nah, selisihnya ini bertambah sesuai jumlah ini. Kalau ini berkurang sesuai ini. Nah, selanjutnya kita pakai ini lagi. 422.860.000 dikali 10% dikali 6/12 lagi. Itu terus siklusnya muternya gitu. Woi. Woi. Saya mau tanya, Ya. Bond carrying value sama unamortized discount itu berlawanan ya? Jadi misal bond carrying value-nya mengurangi, jadi unamortized-nya menambah dan sebaliknya gitu ya? Unamortized ini selalu berkurang karena kita tujuannya kan mengenolkan ini. Jadi ini selalu bergerak ke nol. Lah, kalau diskon ini nambah. Karena kita berusaha dari discounted ini berusaha jadikan ini. Jadi kan nambah terus. Berangsur-angsur nambah jadi ini. Kalau kita premium, karena premium lebih dari ini, maka berangsur-angsur berkurang, turun. Kalau premium nanti ini turun, sama ini juga turun. Kalau diskon yang ini turun, yang ini naik. Yang bond carrying value-nya. Siap, makasih. Habis lagi. Ini jadwal amortisasi. Nah, selanjutnya kita menyiapkan jurnal yang diperlukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Jurnal pembayaran dan pencatatan bunga akrual beserta amortisasinya. Aziz, mau tanya. Ya, silakan. Yang bond carrying value yang 424690 bagian kanan itu nambahnya itu dari mana?
Ini kenapa nambah? Lah ini ditambah ini diskon amortisasi masuknya ke sini. Nah, ini hasil penjumlahannya. Terus ditambah ini lagi, hasilnya ini ditambah lagi, hasilnya ini. Ini berangsur-angsur menambah, ditambahkan hasil ini, ditambahkan diskon amortisasi. Lah, diskon amortisasi ini dapat dari selisih interest expense sama cicilan rutin. Ini diselisihkan hasilnya ini, terus ini dikurangi ini hasilnya, ini bawahnya. Yang unamortized diskon tuh Kenapa? Jadi gimana? Ini. Iya. Ini tuh selisih dari ini 450 juta nilai nominal awal dikurangi harga jual. Nah, yang terus ke bawahnya yang tanggal Nih, yang ke tanggal bawahnya 1 Januari Juli. Nah, ini dikurangi ini dari 27 juta dikurangi diskon amortisasi. Oh, iya, oke. Kurangi terus ya. Paham. Ini selanjutnya Dan penyesuaian ya. Nanya. Oh ya, silakan. Soalnya kan kalau kita ngitung market rate of interest-nya tuh ngitung sendiri loh. Enaknya tuh pakai berapa angka belakang koma. Apanya? Ininya tak? Iya. Soalnya dua angka di belakang Tiga koma angka tuh belakang koma nih. beda jauh. Dua, tapi biasanya Nggak bedanya beda. jauh. Kalau Tiga kita angka. bedanya jauh karena ini soalnya ratusan juta cuy. Tadi aku nyamain ini sih, nyamain dari tabel, tak tulis semua. Tapi kalau di Dihabisin soal semua. ada Bagusnya tabelnya, gimana? tulis semua aja sih. Tapi Kalau kalau ngitung sendiri. hitung sendiri, Faisal paham, sumpah aku belum paham rumusnya. Ada Al, rumusnya. Faisal? Bentar. Rumusnya mirip deret geometri kan? Iya gak sih, Sal? Iya. Geometri. Kita kirim grup kelas saya. Oh, bukan geometri. Bunga tunggal sama bunga majemuk. Ya yang majemuk itu loh mirip geometri. Bunga majemuk. Waduh, pantul. Nah itu. Kirim sini aja. Kalau Soalnya Mas Adi Diko biar tahu juga. gak paham aku. Saya di luar kemampuan saya kalau yang rumus ya. Nanti Faisal yang ngejelasin. Lamaan lah itu. Kita nyatet apa tadi? Ini penyesuaian di akhir tahun. Ini kan tadi penerbitan, terus di akhir tahun 2018 itu kita mengakui beban bunga. Ini sebesar di tabel ini. Interest expense-nya interest expense-nya selalu ini ya, selalu 20.250.000. Bonds payable-nya sebesar ini. Nah, ini interest payable. Bukannya interest payable yang 20 juta terus 50 tadi? Oh iya, kebalik ya? Oke, sorry. Interest expense-nya yang ini. Nah, ini dikurangi ini kan, hasilnya ini 20 juta 250.000. Sorry. Ini langsung digabung aja ya. Jurnal tahun depannya. Nah, kan Januari tahun depannya, besoknya, kita langsung mengakui pendapatan mengakui pengeluaran bunga, beban bunganya. Langsung kita balik interest payable. Cash. Sejumlah ini langsung. Nah, selanjutnya di Juli kita kan pembayaran lagi sebesar ini. Kalau udah bikin tabel ini ya tinggal kopas-kopas. Ini sama ya, kayak gini. Kecuali ini diganti cash karena kita membayar langsung.
Nah, pakai yang ini. Ini juga. Sorry. Dah. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2020 PT Optima melunasi seluruh utang obligasinya pada kurs 105. Ini belum. Nah, ini kan 1 Januari 2020 kan seharusnya kita membayar bunga. Sorry. Nah, karena kita melunasi sebelum tanggal jatuh tempo, maka bunganya tidak perlu dibayar. Jadi kita dulu di Desember 30. Ini tahun 2019 ya. Ini 2018. Kita mengakui bunga lagi. Jis. Ya. Yang tanggal 1 Juli, Jis. Anunya di kredit, Jis. Iya, Itu. Oh iya, sorry. Nah, gini ya. Siap. Karena 31 Desember interest payable. Nah, ininya pakai yang ini, langsung masuk ke interest expense. Amortisasinya yang terakhir ini. Nah, ini sudah diakui di interest payable. Tapi pada tanggal 1 Januari melunasi seluruh utang obligasinya pada kurs. Nah, kalau di soal ini kan nggak ada itu ya, nggak ada apa? Nggak ada pernyataan kalau dia belum termasuk apa bunga. Missing bonds payable pakai kredit kan. Astagfirullah, salah terus. Nah, ini Januari 1 lagi. Nah, jurnalnya untuk penebusan itu bonds payable-nya dibalik pada karena ini sudah termasuk ya. Ini tetap kita taruh sini. Ini itu dari sini. Nilai carrying value terakhir. Nah, interest payable-nya ini. Cash-nya itu 105. 105 dikali 450 juta itu 472.500. Nah, gini, karena ini kan nggak ada, belum termasuk. Berarti ini sudah termasuk interest payable yang ini. Kalau dikatakan belum termasuk, kita tambah ini 20.250 gitu loh. Maksudnya paham kan? Jadi nanti kalau misalnya ini belum termasuk beban bunga, jadi ini 492.750. Karena di sini tidak ada keterangan belum termasuk, berarti kita anggap sudah termasuk. Jadi ini langsung kita ini loss ya. Banyakan yang kanan. Loss on bond redemption. Jis. Oi. Maksudnya pembayaran bunga semi anual apa sih? Semi anual itu anual kan tahunan. Kalau semi anual berarti semi tahunan, setengah tahunan. Nah, kok yang bond payable-nya tuh yang di debit kok yang pas paling akhir sih? Mana sih? Yang bond payable yang di debit. Ini tak? Iya. Pelunasan, Fik. Ini pelunasan, Fik. Karena kita kita nggak bayar bunga. Bunganya kan udah diakui ini. Terus kita bayar di pelunasan. Oh, jadi itu bond payable-nya dibayar pas di akhir gitu ya? Iya. Akhir, Pak. Di pelunasan.
karena ini kan Hmm. belum jatuh tempo. Ya kita masukkan interest payable-nya di sini. Udah guys ya, selesai ya soal 3. Ada yang ingin ditanyakan? Aku. Ini Apa? gunanya yang 472 itu tahunya dari mana? Yang langsung PS. 472 ini dari 105 ini. Di soal ada kan? Ya. Melunasi seluruh tahun pada kurs 105. Berarti kita hitungnya 105 per 100 kali 450 juta. 450 juta dari nilai ini. Ini 450 juta ya. Kita dapat 472 400. Dah. Ada lagi. Tanya Sah, Apa Nas? itu yang apa sih? Yang pelunasan? Itu Iya. interest payable-nya ditulis lagi 20.250. Bukannya itu Iya. udah masuk di yang itu ya? Kan dia bayar di 1 Januari. Itu kan pakai yang 400, 420, 690, 680 itu loh. Iya, tapi kan ini kan sudah diakui di Desember. Nah, terus kalau kita nggak catat, ini nanti di sini terus gitu loh. Sudah terlanjur masuk interest payable, nggak bisa harus dilunasi juga. Jadi tetap masuk. Tapi kalau misalkan itu nanti nggak kelebihan di yang 1 Januari ini ya? Pakai yang bond carrying value? Enggak, bond carrying-nya kan udah dilunasi nanti kekurangan, Nas. Satu-satu, woi, sabar. Hampura. Karena kan ini tadi udah dihitung kan ini sama ini kan sudah di sini. Ini loh. Nah, berarti kan otomatis kita pakai yang ini karena udah berkurang. Kalau kita belum bayar bunga ini, belum ngakui bunga ini, kita pakai yang ini di sini. Ya nggak sih, gitu kan? Tapi enggak, ini logikanya harus dibayar. Udah termasuk di kurs, tapi tetap ditulis. Kalau yang di jawaban apa? Iya. Enggak sih. Lanjut. Apa? Kenapa, Nas? Kalau yang di jawaban obligasi 1 itu karena 1 Juni ya? Salah, 1 Juli. Jadi dia nggak diakui gitu. Iya. Tapi tetap pakai yang di tabelnya yang di tanggal 1 Juli. Gimana? Lihat yang di jawaban soal obligasi 1. Itu dia bond payable-nya. Bentar, soalnya mana? Pelunasan mana? Ini ya? Oh, bukan. Mana sih pelunasan? Buat jurnal yang pelunasan obligasi tanggal 1. Ini kan sesuai itu kan ya? Sesuai... Oh, enggak ya. Ini kursnya berapa yang ini? 101 ya. Mana sih? Itu transaksi tahun 2020. Oh iya, 1 Juli. Nah, kalau di sini pembayarannya setiap 1 Juli dan 1 Juli, 1 Januari. Kalau di sini karena itu dia ngelunasinnya 1 Juli. 1 Juli 2020. Tapi kalau di sini nggak dicatat ya? Maksudnya, terus karena ini kan itu, Nas. Pakai angkanya. Kita kan nggak melewati Desember. Kita kan nggak melewati Desember, jadi belum diakui. Nah, karena kita yang ini sudah melewati Desember kan otomatis mengakui itu kan, mengakui beban bunga. Maka ini sudah terlanjur masuk sini ya, nggak bisa, harus dibayar lah. Kalau nggak dibayar ini tapi tetap di sini. Tapi tetap dua-duanya pakai yang di tanggal pelunasannya. Iya. Oke. Ngomong apa? Gak paham anjir. Ayo ngomong apa tuh sana iki?
Berarti Aku tuh pusing itu, soalnya aku nggak masukin. Soalnya aku kira, apa sih, nggak ngaruh gitu loh. Tapi nggak bisa. Ini kan payable bakal sampai kapan kalau kita nggak dibalik? Harus dihilangin lah ya. Iyalah. Harus Iya, dihilangin sip. sekalian. cuma Ya, tanggal berikan ya. Gimana you? Are you? Rest payable cuma tanggal 31 Desember kan ya dicatatnya. Iya, cuma 31 Desember. Ini lanjut soal 4 tak? Oh, paham. Thank you. Emang ini bahas soal tugas boleh toh? Ya, gimana? Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau ketahuan Pak Dedi loh, kamu gimana? Nggak apa-apa, nggak ketahuan. Nggak apa-apa. Yang pentingnya kan Kan emang boleh ya? belajarnya. Kan emang boleh dibahas ya? Mending kalau bahas itu Bapaknya nyuruh kan? jawabannya. Punya itu Yang soal aplikasi 1 sama 2 itu loh mending. Takutnya kalau ada apa-apa. Kan di sini juga yang ikut tender nggak semuanya udah selesai ngerjakan. Contohnya saya belum ngerjakan sama sekali. Mantap. apa-apa nanti ngerjain lagi biar tambah paham. Ntar kan pahamnya cuma sepintas. Ini kan tujuannya membantu biar anak kelas gimana ya? Biar mengerjakan bersama-sama. Bukannya nggak apa-apa kan Pak Didi kalau didiskusikan biasanya kan? Baca DWA-nya, aku pernah baca kok. Ya boleh. Boleh kan? Aman, Dil, aman. Jis. Oke lah. Yang penting pahami gitu. Jis. Lanjut tak? Jis. Oh, Jis. Udah ngantuk. Apa, Fik? Jis. Yang interest payable dibayarnya pas di awal tahun ya. Terus dia nyatetnya di pas akhir tahun. Ya kan? Iya, nyatetnya di akhir tahun. Pembayarannya tergantung. Karena ini kan diterbitkan 1 Juli dan pembayarannya setiap 6 bulan. Ya, otomatis kan 6 bulan dari 1 Juli kan 1 Januari. Kalau misalnya ini Oktober, ya berarti April gitu. Tergantung. Oh, berarti dia oh ya, oke. Oke, nggak selalu 1 Januari dan 1 Juli, tergantung penerbitannya. Lanjut ya, 4 ya. Ajis, bentar, Ajis. Gratuit. Jis, kalau misalkan dia nerbitinnya tanggal 16, kapan jadi? Ya 16 Misalkan, tiap tanggal 6 bulan. Oh, sama ya. Misalkan 16 April berarti 16 Juli. Oh ya, oke. Tadi kenapa? Tanggal 16 itu bukannya dianggap tanggal 31 gitu ya? Iya, tapi tetap ininya tetap 16 Juli kan. Kalau ini misalnya 16 Juli, ya ini 16 Januari. Ya nggak ngaruh kan? Ya sih. Ngaruhnya bukannya ke anu ya, apa? Expense. Enggak toh, tetap nggak ngaruh kan? Nanti tanggal dong. Tadi yang PV nominal itu 0,377 dapat dari mana? Dari tabel. Dari tabel. Sebenarnya ada rumusnya, tapi saya males. Kenapa 9% sih? 10% ya? Ya ini 10%, tapi kan karena semi annual jadi 5% 20 periode. Ini 10 tahun aslinya. Nih. Oh ya, oke. Oh. Lanjut apa stop? Lanjut lah. Lanjut. Mabar. Jis, mau tanya Jis. Akan tadi caranya tahu ini tabel PVIA itu gimana, Jis? Yang untuk 0,377. Gimana? Yang kan 0,377 itu kok bisa pakai tabel PVIA itu loh? Oh, tabel yang karena ini kan disoalkan diketahui bunganya 10%, suku bunga pasar 10%, jangka waktu 10 tahun, dibayarnya semi annual 6 bulan sekali. Nah, 6 bulan sekali berarti periodenya jadi 20 tahun kali 2, bunganya jadi 5%, dibagi 2, dipanjangin gitu. Nah, di tabel ini kita tinggal lihat. Ini 5%. Ini 5%, periode 20.
Yang ini 12,4622 ini untuk yang anuitas. Untuk yang satunya iya toh. Anjir. Bentar. Nah, untuk yang satunya ini 5% dan 20 periodenya 0,377. Tinggal lihat tabel. Sebenarnya ada rumusnya tapi saya kurang paham. Next ya. Cis. Iku kan mau sing jurnal pelunasan. Iku kan dilebokno interest yo. Tapi dek soalnya kan gak dikasih tahu kalau itu belum bayar. Kayak sing nomor obligasi 5 kan sudah dikasih tahu kalau emang belum bayar. Tapi ini kan belum dikasih tahu, belum bayar atau sudah bayar gitu. Sedangkan di contoh yang Bapak yang di presentasi itu, yang di PPT itu, soalnya kayak gini modelnya, nggak dikasih tahu, maksudnya nggak dikasih tahu. Tapi ini kita tuh udah ini loh dari jurnal sebelumnya kan ini kan otomatis dari perintah ini loh. Nah, kita suruh nyiapkan jurnal nanti sampai 31 Desember 2019. Disuruh mengakui pembayaran bunga 1 Januari 2020. Kan diakui di 31 Desember. Nah, kita udah otomatis mengakui ini. Jadi akui udah masuk ke interest payable. Ya nggak bisa dianggurin, harus dibayar. Oke, masuk. Makasih. Anjay, panjang. 4 apa 5? 4 ya? 4 aja dulu. 4 aja dulu. Meski kubuk. CV masuk terus. Deal. Pertanyaan yang masuk. Lanjut. Dan ke perusahaan multinasional. Dalam beberapa tahun terakhir membeli obligasi senilai 400 juta, harga pasar 10%. Nah, kalau di soal ini itu kita nggak menerbitkan tapi membeli obligasi perusahaan lain. Jadi kita nggak perlu menghitung harga jual karena bukan kita yang menjual. Kita langsung ini membeli di harga 110%. Nah, kita ngitung itunya, cuma perlu ngitung nilai cicilan tetap. 400, nominalnya 400 juta dikali 10% kali 6/12 karena ini dibayarnya setiap 30 Juni dan 31 Desember. Pembayarannya setiap 30 Juni dan 31 Desember. Nah, kalau ini pembayaran 31 Desember berarti kita nggak perlu mengakui penyesuaian pada interest payable tadi karena langsung dibayar. Nah, kalau langsung dibayar nanti di sini nggak perlu ditulis lagi. Kalau untuk kasus yang kayak gini. Ini sama dengan berapa? 5%-nya 400 juta, 20 juta. Ya. Kita nyatat tentunya dulu jurnal pembelian 1 Januari. Jurnalnya karena kita membeli, jurnalnya investment. Debt ada cash. Kita membeli obligasi, jurnalnya kayak gini. Nah, ini kan harganya 110% dari nominal. Harga obligasinya berarti 110% dikali 400 juta. 440 juta. Selanjutnya disuruh ini 30 Juni menerima bunga semesteran dari PT Tomat Segar. Nah, ini otomatis kita harus hitung itu ya, amortisasi. Jadi kita nggak bisa ngisi jurnal ini dulu. Nah, ini kan cash, menerima pembayaran cash.
interest revenue sama bond investmentnya. Nah ini belum tahu kita. Karena ini sudah pasti premium ya. Jadi bondnya kita kredit dikurangi. Nah, otomatis kita harus bikin amortisasi 8. Berapa sih ini? Itu ya. Panjang ya ini ya? Jis. Woi. Apa? Mau ulangi Jis yang tadi, yang tanggal 1 Januari. Bentar. Nyelesain tabel. Yang lain siapa tahu ada yang bisa menjelaskan, Fikri? Laptopmu Jis, dicas Jis. Kebanyakan ya ini? Yang kurang nggak? Kak, pas kok 6 doang emang. Oh, kelebihan ya? Udah. Anjay, kurang panjang. Oke. Ini bond carrying value-nya 440 juta. Ini di issue date. Terus to be paid-nya kan, kita udah ngitung lah dia ini. 20 juta. Ini akan selalu sama. Nah, pembayaran pertama ini tanggal 30 Juni. Interest expense-nya kita ngitung dari 10%. Ya, ini berapa persen? Ya. Bentar. 11% ya? 8%. 8% 10 tahun. Berarti karena pembayarannya setiap semester, berarti 4% 20 tahun ya. Berarti ini dari mana? Ini dari 440 juta dikali 8% kali 6/12 atau kali 4% langsung. Hasilnya 17 juta 600. Selisih dari 20 juta dan 17 juta 600 kan 2 juta 400. Nah, ini selisih. Oh, sorry, ini belum diisi ya. Ini 40 juta. Dari 400, selisih 400 juta dan 440 juta. Nah, 40 juta dikurangi amortisasinya 37 juta 600. Ini sejalan. Kalau premium kan sejalan. Ini turun, ini juga ikut turun. Jadi tinggal nyaman. Desember 31. Ini sama. Ini nilai ini dikali 8% kali 6/12. Ini 2,496. Kita udah bisa ngerjain yang ini kan. Nah, karena cash-nya kita menerimanya tetap 20 juta. Tapi nilai bond-nya berkurang sebesar 2.400.000. Yang ini 17 juta 600. Ini dari mana? Dari sini. Ini 17 juta dan 2.400.000. Selanjutnya, menerima bunga di tanggal 31 Desember. Ini jurnalnya sama. Tapi kita menggunakan yang ini.
Udah, yang selanjutnya, yang ini sama ya. 4 ini sama. Intinya 4 periode ini kita membayar bunga. Kita harus ngitung lagi ini, perlu ngitung ini lagi. 20 juta dikali 435 juta dikali 8% kali 6 per 12. Yang ini selanjutnya polanya sama. Nih. Ini langsung kita masukin ke sini. Case-nya tetap kan. Yang ini juga. Terus yang ini. Sorry. Sini. Nah, sudah selesai. Selama tahun 2016 tidak ada transaksi tambahan, tidak ada terkait obligasi. Jadi kita tetap penerimaan bunga dicatat dengan benar OJK masih terus. Nah, ini tahun 2016 kita kayak gini pembayaran, tapi tidak perlu di jurnal. Udah nggak apa-apa. Di jurnal juga nggak apa-apa kalau kalian pengen, tapi di skip langsung ke ini 2017. Kita asumsikan yang 2016 dicatat seperti biasa. Jadi kita nanti bikin lagi sini dua periode terus masuk ke sini. Langsung ke jurnal yang ini 30 Juni 2017. Jadi satu aja jurnalnya. Menerima bunga semesteran yang terakhir. Nah, ini bunga yang terakhir. Anjay, harus dihitung ya ini berarti ya? Yang ini tetap 20 juta. Satu 192 39 2807 61. Sambil di charge laptopnya. Santuy. Masih banyak. Nah, yang dua periode ini kan di tahun 2016. Yang ini nggak perlu di jurnal, tapi tetap
perlu kita hitung untuk mengetahui yang ini, yang 2017. Jurnalnya sama. Loh, ini kurang ya? Bentar. Ini kurang sih. Nih, yang 30 Juni 2017 sama jurnalnya. Ini pembayaran bunga rutin. Nih, udah ya. Nah, ini di 30 Juni di hari yang sama. CV Maju Terus menjual 50% dari investasi obligasi pada PT Tomat Segar. Seharga 105% dari nilai nominal. Nah, ini itu sama kayak pelunasan, tapi nggak semua, hanya 50% dari obligasi. Jadi jurnalnya mirip cash. Salah. Anjir. Cash. Ini debt investment. Balik. Ini perusahaan yang sana melunasi ke kita gitu. Nanti di sini ada selisihnya, dihitung dulu. Karena ini 105% dari nilai nominal. 105% dikali nilai nominalnya nilai nominalnya itu 400 juta. 400 juta kali 105% kali 50%. Berarti kan nanti hasilnya 200 juta. 210 juta. 210. 210 juta. Taruh sinilah. 400 juta dikali 105% dikali 50%. 50% dari mana? Dari sini. Karena ini yang dijual hanya setengah. Debt investment-nya ini dari nilai ini terakhir. Terakhir setelah pembayaran bunga kan ini. 417. Karena ini cuma dibeli 50%-nya, berarti ini dibagi 2. 417 jutanya dibagi 2. Hasilnya bener gak sih? Bener gak, Nas? Bener. 047 sih aku. Bukan pakai. Oh ya bener. 047. Udahlah, sama aja. Nah, ini selisihnya. Kita hitung selisihnya. Dapatnya 522 itu ya. Selisih ini aja. Nah, ini jurnal penebusannya, tapi tidak semua, hanya 50%. Ya, jenengane sing selisih iki apa? Itu loss on sale. Oh iya, sorry. Lupa. Karena di debit ini loss ya. Nah, selanjutnya menerima bunga semesteran dari PT Tomat Segar dan mencatat amortisasi. Ini yang terakhir di 31 Desember. Salah cuy ini. Pantesan. Ini salah guys. Kelewatan nyonteknya. Ini ya. Ini kan dibagi 2, nanti hasilnya ini. Pantesan tadi kok gak pas. Nah, ini kita suruh bikin satu jurnal lagi di Desember.
Desember 31. Otomatis perlu ini lagi 1. Ini sebenarnya kan sudah sudah dibagi 2 tadi, sudah dilunasi setengah, berarti sisanya tinggal setengahnya. Dimasukin aja lah biar gak bingung. Nah, nilainya yang gimana? Itu 522 bukan 552. Oke. Ini tinggal otomatis tinggal 10 juta ya, Nas? Ya. Tapi kan itu masih diperdebatkan. Emang kalau udah dibeli setengahnya, cicilannya jadi ngurang? Tetap perasaan. Apa nggak tetap ya? Gimana guys? Nggak tahu, aku bingung. Tetap aja. Halo, ini bahas apa? Anjing. Ya tetap deh. Lanjut. Tetap kan ya? Tetap 10 juta deh. 10 juta atau 10 juta nggak sih? Soalnya nilai nominal tinggi separuhnya. Tapi kan setelah tapi kan tetap kalau kita misalnya kita ngutang yang setengah dilunasi setengah, apa bunganya ikut menurun. Perasaan kan tetap ya tingkat bunga dari kan dikontrak kan dari awal ini kan, perasaan bunga itu kan dari sini, jadi nggak bisa turun. Gimana? Terus kalau di Waren ada nggak sih yang pembelian obligasi? Tapi kan dia kan ngejual setengah kan, otomatis kewajiban dia juga berkurang setengah. Jadi si gak mau tanya bapaknya aja. Tanya sih. Terus di Waren ada apa enggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Di Waren tuh rata-rata yang single, nggak yang efektif interest. Kieso juga nggak ada ya? Iya. Tapi Kieso itu yang dipakai kita PPT-nya. Waren PPT-nya. Kieso. Waren cuy. Oh. Kieso. Depannya Kieso. Terah. Oh Kieso ya? Waren perasaan. Kieso. Kan sumpah dah baca. Waren tuh yang kemarin. Wah, kawan-kawanku sudah rajin membuka buku. Baca Waren soalnya aku. Ngirim nama PPT-nya, cuma di Indonesiain sama bapaknya. Bentar guys. Biar gak penasaran. PC bapaknya guys. Tapi udah 10. Undang ke Zoom aja bapaknya. Tapi nggak apa-apa nggak sih kan? Katanya gara-gara PJJ kan nggak ada batasan waktu. Ya, tanya Sal. Kayak kurang juga. Bapaknya aneh. Waren woi. Hah? Ini kan ya yang dipakai, bukan ini. Bukan PPT-nya. Astagfirullah, apa sih? Udahlah, nggak penting, Cok. PPT-nya PPT Kieso yang kita dapat tuh. Lanjut soal. Oke. Covernya doang nggak sih? Kita pakai yang itu dulu, yang belum dibagi 2 ya. 3, 1 dibalik. Nanti belum dijelasin soal buku juga nggak. Aduh, nggak paham aja maksudnya. Share link Zoom ke bapaknya aja, suruh join. Ya lah, mati mulu kerjaan. Kalau mau beli apa? Mau search di sini di Waren. Ini gimana? Tapi otomatis ininya sih tinggal setengah. Tetap jurnalnya cash. Kalau misalnya nih Dan, kalau misalnya dia interest to be paid-nya nggak jadi tinggal setengah kewajibannya, jadi dia istilahnya yang diamortisasinya itu gede banget nantinya. Iya, jadi nggak sesuai jadwal ya? Iya, makanya jadi lebih nanti jatuhnya. Oke guys, berarti ini 10 juta. Jadi kita bagi 2. Bener gak? Bahas apa sih? Akurat, pasti akurat. Iya, jawaban BTW aku tabelnya nggak gitu loh. Bukan interest to be paid.
Aku ngikutin yang itu. Ngikutin jawaban bapaknya yang obligasi 2. Ini tak? Bukan. Di waran ada, woi. Bukan. Yang cash receive, interest revenue. Ini niru yang itu soalnya, niru yang penerbitan aku. Oh. Sis, buka. Nggak lihat format buat yang pembelian. Nah, jadi ini guys, aku capek ngetik. Ini jurnalnya yang terakhir. 10 juta. Yang biasanya 20 juta bagi 2. Terus yang ini 8 juta 420 ini dari sini. Mana ya? Dari sini bagi 2. Ini ding. Aduh, apa sih gua ini. Yang buat investment nih bagi 2. Ini tuh ini bagi 2. Terus yang ini tuh ini bagi 2. Dah, ini belum terbukti kebenarannya, masih diperdebatkan ya. Kita nggak tahu ini tetap 20 juta apa jadi 10 juta. Tapi sementara pakai 10 juta dulu. Terus yang terakhir disuruh ini kan disuruh membuat neraca. Ya, neracanya cuma gini aja. Ceritanya karena aset dulu, karena di sini ada mana ya? Ini 30 Juni. Mana ding? 10 juta ini dari receivable. Ini kan yang terakhir tadi ada receivable. Nah, makanya kita masuk di sini. Sama ini long term investment buat obligasinya dapatnya dari sini. Ini tadi sisa 210 juta dikurangi interest ini. Sudah. Ada yang ditanyakan? Pusing. Ya sama cuy. Soalmu banyak sekali ya. Wah. Ya ini tugas Adi. Siap. Oh. Gimana? Lanjut. Orang-orang ngegas deh. Iya, asu ya, aku pegel. Sorry guys, gue balik. Langsung aja ya ini. Langsung kita review di sini. Ini sama guys, kayak soal 3. Jadi menurutku nggak perlu dibahas, kalian kerjakan sendiri. Ini sama mirip kayak ini, nggak ada yang beda. Cuma ini lebih banyak transaksinya. Dan ini tabelnya udah disediakan. Tinggal nyomot. Udah, nggak ada yang beda. Cuma ini ada pertanyaan tambahan, kayak CDE ini. Yang Nas, jawabanmu sama nggak sih Nas? Ini agak ribet, tapi intinya sama. Yang bikin ribet ini pembayaran bunganya setiap 1 Oktober dan 1 April. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan pas di tengah 1 Juni sama 1 Januari, 31 Desember sama 30 Juli gitu. Tapi ini agak ribet. Jadi nanti ini yang C ini berapakah jumlah beban obligasi yang dilaporkan pada tahun 2018. Nah, selama satu timeline 2018 kan pembayaran di April ini untuk timeline Oktober tahun sebelumnya sampai April di tahun ini. Berarti yang perlu dimasukkan ke 2018 kan cuma yang Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Nah, itu kita nanti masukin dari sini. Ya, tapi dibagi 2. Ya, nanti bisa sendiri kan ya. Oh, itu yang obligasi 4, itunya apa namanya? Laporan keuangan racanya gimana? Yang ini tak? Mana tadi? Ini nyontok Anas. Iya, itu gak tau bener, gak tau enggak. Ya, sama. Ya, ini ada di PPT tadi sebenarnya ya. Mana? Sebentar. Siapa tahu yang lain tahu gitu. Ya guys, gimana? Sebenarnya ini ada di sini. Ini loh. Gimana? Ini. Cuma gini aja. Tapi non-current ini di bawahnya current. Current dulu, terus non-current. Udah, tinggal langsung account payable berapa.
Ya itu gitulah intinya. Kalau ini salah, maafkan. Iya, yang lain ada yang tahu gak? Gimana guys? Turuta. Diem baik. Yo turu ngeluh iki karo ngopo? Nggak tahu. Udah ya. Ini intinya soal 5. Sama kayak soal 3. Tadi soal 3 dan 4 kan beda. Yang ini menerbitkan, yang ini membeli. Nah, yang 5 menerbitkan lagi. Jadi intinya sama kayak. Ada pertanyaan? Belum di akhir. Tanya bapaknya aja, Jess. Tanya tuh deh. Sip. Aku sudah tumbal minggu kemarin. Oh iya. Tumbal apa, Dew? Tumbal takon bapake. Yang sing opo? Kalian ngomong apa, woi? Nggak ngerti. Udah lah. Ya sudah. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Jess, Terima kasih. kalau ngomong udah kiri tak stop sih, Jess. Oh iya, stop dulu, Dew. Udah. Pause apa harus stop? Udah tak? Ya. Oke. Makasih ya semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang masih belum dipahami, bisa tanya Pak Dedi aja.